Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Dan selamat bertemu kembali dengan Ibu Putri Nurfayanti. Nah, anak-anak, bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang menjelajahi dunia Pancasila. Sebagaimana minggu lalu kita telah belajar tentang lambang-lambang Pancasila yang terdapat pada burung Garuda. Dan sekarang kita akan masuk pada materi bagaimana sih pengamalan dari setiap simbol-simbol Pancasila tersebut pada kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita bahas sedikit apa-apa saja yang telah kita bahas pada minggu lalu. Dan sebelum itu, Ibu akan membahas sedikit apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu dengan mempelajari pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka diharapkan anak-anak Ibu semua dapat menerapkan perilaku Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mengamalkannya baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar, sehingga hal tersebut dapat membentuk karakter yang terpuji, berakhlak mulia, dan bernilai Pancasila. Nah, sedikit membahas mengenai simbol-simbol Pancasila yang terdapat pada burung Garuda sesuai dengan apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ada 5 nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada burung Garuda. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana sih pengamalan dari 5 simbol Pancasila tersebut? Mari kita bahas sesuai dengan apa yang telah Ibu tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah. Dan
berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, setelah anak-anak Ibu melihat atau menonton video yang telah Ibu sampaikan tadi, maka Ibu akan menjelaskan bukan hanya dari materi saja atau dari buku saja,
yang menerangkan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila ini. Nah, akan tetapi, di dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun ayat-ayat yang mengatakan terkait nilai-nilai Pancasila tersebut, mari kita bahas satu persatu. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang mana artinya yaitu, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Yang artinya, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.
kelompok dan saling bekerja sama agar semua temannya paham terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Nah, setelah anak-anak ibu semuanya berdiskusi mengenai video yang ditonton, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat sekitar, maka untuk selanjutnya Ibu meminta agar setiap kelompok untuk membuat tugas berupa proyek presentasi yang akan setiap kelompok tampilkan pada minggu depan. Untuk tugasnya Ibu kembalikan kepada pendapat atau keinginan dari setiap kelompok masing-masing, baik itu mind mapping yang dibuat di kertas karton ataupun PowerPoint yang dibuat secara sederhana tetapi menarik. Itu Ibu kembalikan kepada setiap kelompok masing-masing. Nah, untuk selanjutnya dapat kita simpulkan untuk pelajaran kita hari ini mengenai nilai-nilai Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap nilai Pancasila itu memiliki makna yang penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Pengamalan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting untuk membangun keharmonisan dan persatuan rakyat Indonesia, dan demi terwujudnya karakter yang mulia dan berakhlak Pancasila atau berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita sama-sama untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, cukup sekian materi yang kita pelajari hari ini. Ibu harap anak-anak ibu semua dapat memahaminya dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.